oknum-oknum, sebut saja dari profesi dokter gitu ya, yang melakukan, pelecehan seksual atau mungkin melakukan pelanggaran pada saat bertugas gitu. Mhm. Nah, tapi kita masih tidak bosan untuk memberitakannya biar, kita lebih aware lagi dan biar nggak terjadi terus dan kita kawal terus gitu kasus ini ya. Dan kali ini kita akan, membahas mengenai satu, eee eee, dugaan pelecehan Mhm. seksual yang dilakukan oleh dokter di Malang yang akan dilaporkan oleh Muhammad Aminuddin dari Detik Jatim. Selamat Mas sore Mas Aminuddin. Aminuddin. Selamat sore itu, dan Isa. Selamat sore Mas, nih kita dapat kabar lagi soal dugaan pelecehan seksual yang Mhm. dilakukan oleh seorang dokter begitu ya, ke pasiennya sendiri. Kali ini terjadinya di Kota Malang. Mungkin boleh Mas Aminuddin mengelaborasi sedikit soal kejadiannya seperti apa kronologinya, kemudian dugaan pelecehannya itu seperti apa Mas? Jadi awalnya itu korban memberanikan diri untuk bercerita melalui media sosialnya bahwa pernah mengalami pelecehan ketika melakukan pemeriksaan kesehatan di salah satu rumah sakit di Kota Malang. Mhm. Kejadian itu terjadi di akhir September 2022 yang lalu. Baik. Baik. Saat itu korban ingin memeriksakan diri ketika merasa mengalami sakit kepala atau vertigo dengan mendatangi ruang instalasi gawat darurat yang ada di rumah sakit tersebut. Setelah itu korban mendapatkan penanganan dari yang bersangkutan dan kemudian dilakukan observasi mengenai gejala atau penyakit yang dirasakan oleh korban waktu itu. Baik, bagaimana kemudian kasus ini, akhirnya dapat terungkap, Mas? Setelah korban memberanikan diri untuk menceritakan melalui akun media sosialnya, kemudian mendapat respon dari rumah sakit di mana oknum dokter itu bertugas dan kita. Dan kemudian korban beberapa hari kemudian melaporkan dugaan pelecehan ini ke Polresta Malang Kota didampingi kuasa hukumnya. Itu. Dan infonya korbannya nggak cuma satu ya Mas ya, ada beberapa. Iya benar itu, dan disebut bahwa setelah korban memberanikan diri untuk bercerita melalui akun media sosialnya, banyak yang kemudian menyampaikan pengalaman yang sama kepada korban melalui pesan di akun Instagramnya. Lantas bagaimana posisi dokter ini saat ini di rumah sakit tempat dia praktek tersebut saat ini, Mas? Yaitu dokter yang bertugas di rumah sakit setelah sudah melakukan pelecehan, kemudian rumah sakit melakukan konfrontir terhadap apa yang sudah disampaikan korban dengan melakukan sidang etik dan kemudian dikonfrontir apakah ini benar. Sejauh ini rumah sakit hanya memberikan sanksi berupa menonaktifkan sementara dokter yang bersangkutan sambil menunggu dari kepastian proses hukum yang sudah berjalan begitu itu dan itu. Baik, setelah kembali lagi kepada korban yang akhirnya bertambah, tidak hanya menjadi tidak ada yang satu orang tapi menjadi 3 orang gitu. Apakah kemudian korban-korban lainnya itu sudah memberikan keterangan atau seperti apa posisinya, Mas? Ya, Esa, kemarin kan diungkapkan sama kuasa hukum dari korban bahwa ada beberapa perempuannya lain yang bisa menjadi korban yang sama dengan yang sama dilakukan dokter berinisial YA. Mereka informasinya besok atau lusa akan melapor ke polisi seperti yang dilakukan oleh korban sebelumnya. Laporan ini saat ini sudah sampai mana Mas prosesnya? Laporan yang dilakukan oleh korban berinisial CRA itu sudah dalam proses penyelidikan itu dan polisi sudah meminta keterangan saksi korban dan satu orang saksi yang merupakan teman dari korban. Setelah itu polisi sudah melakukan pengecekan di TKP, yakni di Rumah Sakit Persada Hospital, di mana diyakini dugaan pelecehan seksual itu dilakukan oleh pelaku. Terduga pelaku saat ini berarti belum ditahan, dan apakah terduga pelaku sudah memberikan keterangan begitu Mas?
Atau di mana Belum posisinya itu. saat ini? Untuk sementara rumah sakit baru menonaktifkan yang bersangkutan untuk tidak melakukan aktivitas medis di Persada Hospital. Hmm. Sementara polisi belum menjadwalkan untuk pemanggilan yang bersangkutan. Sementara ini polisi baru mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat kasus dugaan pelecehan yang sudah dilakukan oleh korban. Jadi terduga pelaku ini juga sampai saat ini belum ada statement apa-apa ya Mas ya terkait tuduhan-tuduhan ini ya? Belum itu, hal itu juga yang disayangkan oleh kuasa hukum korban bahwa sampai banyaknya pemberitaan, sampai dilakukan pelaporan, yang bersangkutan juga tidak melakukan etika baik maksudnya untuk meminta maaf atas perbuatan yang sudah dilakukan. Kemudian pada sisi korban apakah mendapatkan pendampingan gitu dari pihak rumah sakit atau mungkin dari otoritas lainnya, Mas? Polisi juga menyiapkan untuk melakukan pendampingan terhadap korban setelah secara resmi melapor dugaan pelecehan yang sudah dialami. Nah, namun kuasa hukum mengungkap bahwa korban selama 3 tahun ini mengalami trauma berat terhadap perbuatan yang sudah dilakukan terduga pelaku. Dari korban-korban yang sudah melapor, paling lama itu sudah terjadi berapa tahun yang lalu Mas berarti? Seperti yang diungkapkan kuasa hukum dari korban bahwa kejadian yang dialami itu di waktu yang berbeda itu. Jadi korban sudah melapor itu di akhir September di 2022. Namun 3 korban yang lain yang juga mengungkap hal yang sama, itu kurun waktunya tidak sama, artinya beda. Namun di rumah sakit yang sama dan juga pelaku adalah dokter yang sama. Modusnya juga serupa kepada korban-korban lainnya? Modusnya sama itu. Jadi yang bersangkutan ini meminta nomor kontak dari korban atau pasien yang kemudian dihubungi oleh yang bersangkutan melalui aplikasi pesan singkat WA. Baik. Ini cukup banyak ya informasi yang kita terima soal terjadinya pelecehan seksual di lingkungan rumah sakit. Mudah-mudahan ini jadi yang terakhir dan dengan adanya penyelidikan terhadap kasus ini bisa jadi sebuah evaluasi juga terhadap rumah sakit untuk bisa mengawasi dokter-dokter yang bertugas begitu untuk bisa tetap melaksanakan tugas-tugasnya dengan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Iya, dan tentunya kami juga berharap hal ini tidak terjadi lagi di masa mendatang karena memang seharusnya juga rumah sakit menjadi satu tempat atau satu tempat yang aman bagi semua orang gitu ya. Baiklah, terima kasih banyak Mas Aminuddin yang sudah melaporkan langsung dari Malang. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Terima kasih.